Mas, belum kenalan kita, saya Yasmin. Saya Saka. Terima kasih ya, kamu sudah mau menolong saya. Sama-sama Mas. Tapi kalau boleh tahu kenapa Mas kok bisa jadi kayak gini? Saya juga nggak tahu Mbak. Saya diculik dan disekap sama orang. Orang aneh itu nanya-nanya sama saya. Nanya apa? Orang itu menanyakan, apakah ibu saya bernama Ratih? Dan dia juga menanyakan, apakah nama ayah saya Yoga? Terus nanya apa lagi? Saya sangat ketakutan sekali karena dia berulang-ulang kali menanyakan Yoga dan Ratih, dan dia juga memukuli saya sampai saya pingsan. Tapi pas saya bilang saya tidak kenal dengan Yoga dan Ratih, dia membuang saya begitu saja di jalanan. Kenapa orang yang nyulik Saka nanyain Saka soal ibu? Apa orang itu menyangka kalau Saka anaknya ibu? Apa jangan-jangan orang yang nyekap Saka adalah orang yang ketemu sama Mbak Diah juga? Pak, aku mau ngasih tahu orang yang melecehkan Alicius itu sudah berhasil dijebloskan ke dalam penjara. Alhamdulillah. Sekarang kamu tinggal kawal terus, jangan sampai nanti papa dengar mereka bisa bebas dengan syarat. Ya. Iya Pak, pasti. Aku juga nggak rela Pak kalau sampai mereka itu bebas. Oh, sama satu lagi Pak. Aku paling minta ini loh. Aku mau ngerjain proyek ini dan tolong Papa kasih aku kesempatan. Rangga, proyek ini berat. Istilahnya ini proyek buntu. Papa sih nggak yakin kamu bisa jalanin. Ya Pak, at least kasih saya kesempatan Pak. Karena saya yakin saya pasti bisa, karena saya sudah mempelajari itu semua Pak. Gini Rangga, Papa ngeliat proyek ini nih, Papa udah lupain semua. Karena kendalanya sangat besar. Nanti nih kalau kamu yang jalanin, kamu kan suka ceroboh tuh. Ya, dan kamu gagal, yang dirugiin nanti perusahaan. Jadi, Papa pikir enggak lah. Pak, tapi aku janji, aku nggak akan merugikan perusahaan. Dan aku bisa buktiin, Papa cuman kasih kesempatan aja Pak, itu aja. Iya Pak, kasihlah Rangga kesempatan. Biar Rangga bisa membuktikan kalau dia mampu. Mah, kamu paham gak? Proyek ini ibaratnya udah impossible untuk dijalanin. Nggak mungkin. Dan Papa nggak yakin Rangga bisa jalanin ini. Tapi kan Papa janji kan? Ingat nggak? Mau kasih kesempatan buat Rangga. Kasihlah. Oke. Kalau ini memang mau kamu, dan kamu dijamin ya. Papa izinin. Tapi nanti selama kamu jalanin proyek ini, Papa akan mantau terus. Dan kalau kamu gagal, kamu harus siap sama akibatnya. Oke? Iya Pak, aku janji. Aku nggak akan gagal dan aku nggak akan mengecewakan Papa. Oke.
Ya masuk. Rangga, Loh, Mama belum tidur? belum bisa tidur. Rangga, bener kamu tuh. Minta proyek itu ke papa, memang kamu bisa mengerjakannya. Emang kenapa, Ma? Ya sebenarnya mama takut loh. Tapi mama ngedukung kamu. Tapi kamu harus realistis ya, karena ini proyek berat banget Rangga. Ma, aku emang harus ngelakuin ini semua supaya aku bisa mendapatkan kepercayaan Papa kembali lagi. Oke? Tapi aku yakin proyek ini akan menjadi batu loncatan buat aku, Ma. Tapi ini proyek besar loh Rangga. Kamu tahu dong kendalanya seperti apa. Aku tahu, Ma. Udah, pokoknya Mama tenang aja karena aku udah ada jalan keluarnya. Oh iya? Apa itu? Udah, pokoknya Mama tenang aja. Mama gak usah khawatir dan aku cuma minta satu hal. Mama percaya sama aku, itu aja. Kalau soal itu sih mama gak usah diminta. Pasti akan selalu mendukung kamu. Tapi mama minta kamu harus serius. Ya, hati-hati banget. Kalau ada apa-apa kamu harus kasih tau mama. Iya, Ma, pasti. Saya lihat udah 2 hari ini Pak Rangga rutin mengirimkan bunga untuk Mbak Yasmin, Bu. Oh ya Rangga, mama dengar gosip-gosip di kantor nih. Katanya kamu deket banget ya sama Yasmin. Malah kamu ngasih kembang, ngasih makanan, bener begitu? Ma, itu semua emang sengaja aku lakuin. Soalnya aku sering banget ngerepotin Yasmin untuk jagain Kayla dan juga masalah lain. Berarti kamu... Iya, hanya sebatas itu, Ma. Hanya sebatas teman dekat, nggak lebih, that's it. Bener begitu? Iya. Oke. Ya sudah, lanjutin. Mas Sayang? Iya, Ma. Siapa sangka kalau Oma Niken adalah ketua fanbase-nya Yasmin Lovers. Tapi aku tetap butuh bantuan Yasmin untuk ini. Dunia memang ternyata sempit. Padahal Yasmin sama sekali nggak punya IG. Tapi fansnya banyak banget. Dan aku yakin Oma Niken ternyata orang sudah mengkoordinir semuanya. Dan next step, aku akan terus deketin Yasmin. Dan aku bisa minta tolong dia untuk di project ini. Yasmin pasti bisa meluluhkan hati Oma Niken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Yas, kamu nggak langsung mandi aja? Ntar aja Mbak. Masa tadi aku ketemu sama orang namanya Saka. Dia tuh habis diculik dan habis dianiaya. Astagfirullahaladzim, karena apa dia diculik? Dia dirampok apa gimana? Jadi sebenarnya ada orang yang lagi ngincer aku Mbak. Jadi orang itu nanya sama Saka, dia tuh anaknya Rati sama Yoga atau bukan. Kok nanyanya kayak gitu? Makanya aku rasa orang itu lagi mencari aku ini. Tapi dia salah tangkap aja. Makin aneh aja sih, Yas. Aku jadi pengen banget ketemu sama nih orang. Jangan, Yas. Jangan nekat. Kamu ini perempuan. Nanti kalau kamu kenapa-napa, dia papain sama orang itu gimana? Mbak, aku udah kehilangan ibu sama ayah. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Terus aku mau apa? Sembunyi lagi? Mau sampai kapan aku sembunyi? Mbak, ini masalahnya cepat atau lambat. Antara aku temuin ini orang atau nggak orang yang nemuin aku. Mbak tenang dong Mbak. Mbak jangan kayak gini juga. Ingat Mbak, ada Allah. Aku yakin Allah akan selalu memberikan perlindungan sama aku. Amin, Yas. Amin. Semoga Yasmin selalu dilindungi sama Allah. Kamar dulu ya.
Yes, sebentar. Ini dapat kiriman dari Parangga. Parangga bilang apa? Dia nggak bilang apa-apa, cuman dia kecewa banget karena nggak bisa ketemu sama kamu. Yas, jangan-jangan Parangga juga suka sama kamu. Aku jadi semakin gak nyaman kalau sikap Parangga kayak gini terus sama aku. Apa mulai besok aku akan coba menghindar aja ya kalau ketemu sama Parangga. Ini karena lo di Jakarta, lo emang mau hadir di acara reuni kita apa gimana nih? Ya pasti datang dong. Justru gue udah nggak sabar pengen ketemu sama teman-teman lama kita. Lu udah ngeliat grup belum? Nih, mereka udah pada nge-share foto-foto kita pas zaman SMA dulu. Ada foto kita berdua zaman dulu. Culun banget. Kapan itu? Jadi kayaknya foto diambil pas kapan ya? Oh, pas kita balik dari Jepang. Lu inget gak? Oh iya bener, pas kita ikutan lomba matematika bukan? Ah, bener. Tapi Rom, kalau misalnya lo ikut reuni nanti, lu jangan ceritain masa lalu gue. Tenang aja lah. Rahasia lo pasti aman di gue. Bocah culun. Mana duit lo? Hari ini lo belum ngasih duit ke gue nih. Maaf bang, saya nggak punya duit bang. Bohong lu. Lu berani ngelawan gue? Hah? Maaf bang, nggak punya duit. Berani lu? Mana? Ah! Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Astagfirullahaladzim. Aku panggil polisi. Aku kan polisi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kenapa? Kok bisa kejadiannya kayak begini? Ini kena tabrak lari, Bu, Pak. Bu. Kalau gue ceritain yang sebenarnya, gue bakalan di penjara. Tapi gue nggak mau di penjara. Gue mohon sama lu, Romeo. Lu jangan kasih tahu orang-orang soal ini. Udah, lu tenang ya. Tenang. Gue tahu kok. Rasanya dibully, dipalakin. Gue juga dulu pernah. Gue tahu lo tuh pinter. Lo bisa dapat beasiswa dari perusahaan Cakra Dinata. Gue nggak akan biarin masa depan lo hancur gara-gara di penjara doang. Rahasia lo aman sama gue, Dirga. Thanks ya, Rom. Lo masih nyimpen rahasia gue. Aman bro. Apa aku ceritain aja ya masalahku ini ke Dirga? Atau nggak perlu? Tapi Dirga sahabat aku sejak lama. Aku yakin dia bisa jaga rahasia ini. Bro, sebenarnya gue lagi ada masalah yang besar. Dan gue lagi berhadapan sama orang yang bukan sembarangan lah. Mungkin aja gue butuh bantuan lo gitu. Lo bisa nggak bantuin gue? Lo butuh bantuan apa? Cerita aja. Mungkin sekarang saatnya gue juga ngebalas kebaikan. Thanks ya bro. Soalnya gue bener-bener gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi. Dan gue juga gak tahu mau percaya sama siapa lagi bukan sama lo. Pokoknya apapun masalahnya, gue pasti akan bantuin lo. Dan lo bisa percaya sama gue. Oke, kalau gitu besok kita ketemu lagi ya. Gue bakalan share sama lo detailnya seperti apa. Oke? Thanks bro.
Dokter, Hai. Pagi semua. pagi Pak. Mas. Kok pada diem aja? Lagi marahan ya? Kita nggak lagi marahan. Kayaknya hubungan mereka lagi nggak akur deh. Ini adalah kesempatan buat aku. Aku harus bisa manfaatin momen ini. Dan aku akan minta bantuan Yasmin soal Oma Niken. Yasmin, kamu udah sarapan? Saya udah sarapan Pak. Padahal baru aja saya mau ajakin kamu sarapan. Ya udah, kalau sarapannya udah berarti makan siang bisa dong bareng. Kalau makan siang, saya udah ada rencana mau ini Pak, pesen makanan online. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu pesan aja makanan online itu, terus kita makan bareng di taman kantor. Gimana? Kayaknya Mas Rangga sengaja mau manas-manasin aku. Tapi Pak, kayaknya saya mau makan di ruangan kerja aja deh. Soalnya hari ini kerjaan saya banyak banget, kerjaan dari Mbak Lisa, jadi kemungkinan saya akan makan di sana. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu kerja aja di ruangan Alicia. Nanti kita tetap makan di ruangan Alicia aja. Gimana? Pak Rangga kenapa sih? Padahal aku udah ngasih alasan macam-macam, tetap aja masih ngejar. Mas Rangga, gue duluan. Permisi Pak. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa Pak. Mendingan aku nggak ngeladenin Pak Rangga deh. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Misi Pak. Yasmin. Kenapa sih gue gak bisa ngelupain Yasmin? Hah? Kenapa? Senyumnya, perhatiannya, ketawanya. Lama-lama gue bisa gila kalau begini terus.
semuanya yang bikin aku jatuh cinta sama Yasmin. Yasmin! Parangga ngapain sih nyariin aku terus? Yasmin! 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 Saya mau bicara sebentar sama kamu, Yasmin. Sekarang Yasmin pasti berduaan sama Mas Rangga. Mana mungkin dia nyamperin gue kesini? Ngapain? Yasmin? Please jangan masuk ke sini Parangga, please. Aku nggak mau ketemu sama Parangga. Yasmin! 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 No, ini nggak mungkin. Yasmin nggak mungkin masuk ke toilet cowok. Terus kemana ya dia? Perasaan tadi dia jalan ke arah sini. Kok nggak ada ya? Semoga Parangga nggak buka pintunya. Romeo udah sampai kantor belum ya? Aku mau ke ruangan dia. Sekalian aku mau konsultasi sama dia. Sekarang kan aku pasiennya Romeo. Kamu ngapain di sini? Aku Kok nggak dipakai sepatunya? Kamu ngapain di toilet cowok? Emang ini toilet cowok? Hah? Kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Emang ini toilet cowok ya? Bentar. Kamu sebenarnya lagi kabur dari siapa?
Lagi ngapain, Mas? Nggak apa-apa, Pak. Mas. Maaf ya. Deket banget mukaku sama mukanya Yasmin. Aku deg-degan banget. Kayaknya orang udah keluar. Aku cek dulu ya. Aman. Udah aman harusnya. Dokter udah tahu nggak pakai sepatu main diinjek gitu aja sih. Maaf, kamu nggak tahu. Kamu lihat sendiri tempatnya sempit banget. Ini tetep aja bro. Ya lagian kamu kenapa? Bukan pakai sepatu malah nyeker. Tadi kan buru-buru ke sana. Belum sempat pakai sepatu. Ya udah bentar deh. Aku bersihin dulu kakinya. Udah, dok, udah aku aja. Udah, aku aja. Udah nanggung. Aku bersihin dulu. Udah dok. Aku tuh beneran gak tahu kalau ini tuh toilet cowok. Ya udah. Kamu kayaknya mendingan keluar sekarang aja. Dokter nggak percaya ya? Kayak suara Yasmin. Enggak, iya aku percaya. Iya bentar lagi aku keluar. Ini aku mau keluar. Ngapain Yasmin masuk ke toilet cowok? Yasmin! Mbak Lisa? Ngapain kamu di toilet cowok, hah? Bener-bener gak punya manner ya kamu? Mbak Lisa udah dong Mbak jangan direkam-rekam Mbak. Biarin aja. Saya akan post video ini di sosmed biar viral sekalian. Ternyata Yasmin yang selama ini dipuji-puji sama netizen suka masuk ke toilet cowok. Ngapain kamu di dalam, hah? Sama siapa? Sama aku. Kenapa? Ternyata Yasmin yang selama ini dipuji-puji sama netizen suka masuk ke toilet cowok. Ngapain kamu di dalam, ah? Sama siapa? Sama aku. Kenapa?
Romeo? Yasmin, kamu ngapain sama Romeo di dalam toilet? Kamu turunin dulu HP kamu. Nggak harus dengan cara seperti ini. Kamu kayak anak kecil tau nggak? Aku lagi ngomong sama Yasmin. Jawab dulu, Yasmin. Kamu ngapain di toilet berduaan sama Romeo? Kamu godain dia kan, pasti? Enggak mbak, dengerin saya dulu. Jadi tadi tuh saya buru-buru, terus saya nggak tahu kenapa saya ternyata salah masuk ke toilet cowok dan saya nggak tahu kalau ini toilet cowok. Gak usah ngeles deh kamu. Udah ngaku aja kamu pasti lagi godain Romeo kan? Padahal aku udah ingetin ke kamu, jangan godain Romeo. Romeo is mine, kamu ngerti gak sih? Alisa, kamu turunin dulu HP kamu. Gak mau. Kamu jaga sikap kamu ya. Kalian yang harusnya jaga sikap. Yasmin, kamu malu-maluin saya. Udah kamu ngaku aja ngapain kamu di toilet berduaan sama Romeo. Mbak, tadi saya sudah jelasin. Ini cuma salah paham aja. Tadi itu saya mau masuk memang ke dalam ruangan dan saya nggak tahu kalau ruangan ini adalah toilet cowok. Tadi saya mau masuk ke sini tapi ketutup karena toiletnya rusak. Jadi saya terpaksa saya harus masuk ke sini dan saya nggak tahu kalau ini ternyata toilet cowok. Dan saya sama dokter nggak ngapa-ngapain, sumpah mbak. Kamu harus percaya. Kita beneran nggak ngapa-ngapain. Aku nggak percaya omongan kalian berdua. Terlebih omongan Yasmin. Apa sih? Nggak usah tarik-tarik. Kamu ikut aku. Awas ya kamu, Yasmin. Aku akan post video tadi. Kamu siap-siap aja dipecat. Alisa. Aduh, ya Allah, gimana itu kalau sampai diposting? Semoga Mbak Lisa masih belum upload ya di medsosnya. Aduh, aku jadi khawatir deh. Aku takut diupload sama dia. Semoga Mbak Lisa udah berubah pikiran ya. Nggak akan upload video yang tadi. Kamu dengerin aku. Aku emang di kamar mandi itu. Terus Yasmin tiba-tiba masuk. Gak terjadi apa-apa setelah itu. Kamu cuma ngelindungin Yasmin doang kan? Gak sama sekali. Aku bingung deh. Kenapa kamu sama Karangga suka banget deket-deket Yasmin? Emang apa sih menariknya dia? Apa kamu suka digodain sama Yasmin? Alisa, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Yasmin bukan cewek seperti itu. Belain aja terus Yasmin. Ternyata kamu sama Karangga sama aja. Aku akan tetap upload video tadi ke sosmed. Biar netizen sendiri yang nilai Yasmin kayak gimana. Kamu harus ingat, kamu atasan Yasmin. Kalau kamu upload video itu, dan netizen salah paham, bisa jadi bumerang buat kamu. Aku nggak peduli. Yasmin udah malu-maluin aku. Aku akan tetap upload video itu. Sini nggak ya? Nggak. Siniin HP-nya. Enggak. Hapus nggak videonya? Enggak. Lepasin. Alisa! Romeo, kamu tega banting HP aku cuma demi Yasmin? Balikin HP aku. Kamu upload video ini. Silakan kamu upload. Tapi kamu harus tahu, aku sendiri yang klarifikasi nantinya. Aku akan jelaskan yang sebenarnya. Karena aku sendiri saksinya. Kok kamu segitunya banget sih belain Yasmin? Sini balikin HP aku. Demi apapun Alisa, nggak terjadi apa-apa dalam kamar mandi itu. Dan Yasmin nggak pernah sekalipun ngegodain aku. Kamu bisa stop nggak bahas nama Yasmin? Aku nggak suka dengarnya.
Aku gak akan tinggal diam melihat seseorang difitnah. Urusan kamu percaya apa enggak, itu terserah kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Kenapa kamu benci banget sama Yasmin? Dia pernah salah apa sama kamu? Kamu inget gak? Berkat Yasmin, kamu bisa selamat di villa itu. Dan berkat dia juga, aku dan Mas Rangga bisa nyampe villa itu dan nyelamatin kamu. Kamu inget gak sih? Yasmin juga pernah nyelamatin Kayla. Sekarang kenapa kamu benci banget sama dia? Harusnya kamu berterima kasih. Ya, Pak. Ya, aku kesana sekarang. Aku harus pergi sekarang. Ada panggilan dari Papa. Ih, Romeo segitunya banget belain Yasmin. Gara-gara Yasmin aku jadi dimarahin sama Romeo. Lihat aja kamu Yasmin. Aku akan balas ke kamu. Yasmin? Ya mbak. Kamu udah apain Romeo sih? Kenapa dia sampai segitunya banget belain kamu? Maksudnya apa ya mbak? Saya nggak ngerti. Asal kamu tahu ya, Romeo sampai tega banting HP aku cuman demi belain kamu. Kamu udah apain Romeo, ha? Saya nggak tahu apa-apa mbak. Udah jangan bohong deh kamu. Romeo sampai mau bikin video klarifikasi kalau aku jadi post video kamu yang masuk ke toilet cowok. Romeo udah sampai segitunya banget demi kamu. Ingat ya, ini bukan demi kamu, tapi demi Romeo. Ternyata dokter Romeo belain aku sampai segitunya. Gini mbak, yang sudah tadi saya jelaskan tadi, saya itu benar-benar nggak tahu kalau saya masuk ke toilet cowok. Udah deh, nggak usah alasan. Kamu nggak usah gede kepala ya. Mulai sekarang saya peringatin ke kamu, jangan coba-coba godain Romeo lagi. Kamu tahu kan Romeo punya siapa? Iya mbak. Jawab, punya siapa? Punya Mbak Lisa. Bagus. Udah tahu kan kamu? Sekarang kamu beliin saya makan siang. Setelah semua perlakuan buruk dari Mbak Lisa, aku masih mencoba untuk bertahan demi mencari tahu siapa pembunuh orang tuaku. Lagi pula aku juga masih terikat kontrak. Kalau aku resign, aku harus membayar semua dendanya. Saka kok udah masuk kantor aja, bukannya dia harus dirawat di rumah sakit? Saka? Yasmin? Loh kok kamu udah masuk kantor aja? Bukannya kamu harus rawat di rumah sakit ya? Nggak apa-apa kok Yasmin. Hari ini aku cuma mau ambil barang-barang aku aja, soalnya aku mau dimutasi oleh kantor. Ah, dimutasi? Kata kepala HRD, aku dibutuhkan di tempat kerja yang baru. Dan gajinya cukup besar. Aku malah bersyukur banget dimutasi oleh kantor. Biar aku nggak parno lagi di daerah ini. Ya semoga nanti di tempat kerja kamu yang baru, kamu punya kehidupan yang lebih baik lagi dari sekarang. Yang penting hati-hati aja ya. Amin. Oh ya, terima kasih banyak ya Yasmin. Kamu udah mau bantu saya ngebawa ke rumah sakit malam itu. Kalau gitu saya mau pamit sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saka baru aja diculik dan dihajar orang. Kenapa sekarang tiba-tiba dia dimutasi? Apa dua kejadian ini ada kaitannya? Atau nggak ada sama sekali? Kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Apa mungkin ada orang yang berkuasa terlibat di sini? Apa orang itu adalah orang yang lagi nyariin anaknya ibu? Yaitu aku. Apa orang di balik ini semua tahu kalau anaknya ibu kerja di Cakradinata dan menyangka kalau jenis kelaminnya anaknya laki-laki? Bu,
Ya, Misi Bu. ya. Bu, saya mau nanya tentang teman saya Saka. Saka Pratama yang dimutasi itu. Iya bener Bu, kalau boleh tahu kenapa ya? Pegawai yang dipindah tugaskan itu karena kebutuhan perusahaan. Kamu ada apa ya nanya soal ini? Nggak apa-apa Bu, nanya aja. Soalnya kan kebetulan Saka itu teman saya. Jadi saya agak shock aja tiba-tiba dia dipindahin. Makasih ya. Saka sekarang sudah dimutasi. Dan aku yakin dia nggak akan permasalahin soal itu. Karena gajinya kan udah dinaikin. Kalau memang benar anaknya Yoga dan Ratih ada di kantor ini, mudah sekali menemukannya. Kita cek kartu keluarga, akte kelahiran para karyawan. You always smart, baby. Kenapa ya? Gak dari dulu aja aku kepikiran. Coba dari dulu. Cara seperti itu kan mudah, jadi kamu gak perlu repot-repot. Nyulik Saka, nyiksa Saka. Ya ujung-ujungnya aku juga sih akhirnya jadi repot. Karena harus mutasi dan menaikkan gajinya. Ya aku minta maaf ya. Gara-gara aku kamu jadi repot. Ya udahlah, udah terjadi mau gimana lagi. Yang penting sekarang kita tunggu nih. Siapa sebenarnya anaknya Yoga dan Ratih. Yasmin? Yasmin, maaf ya soal tadi. Aku tahu Alisa emang keterlaluan. Kenapa kamu diam? Nggak apa-apa kok, kenapa jadi kamu yang minta maaf dong? Aku cuma ngerasa kalau aku perlu mewakili Alisa aja sih. Kalau misalkan Mbak Alisa yang ngerasa bersalah, harusnya Mbak Alisa sendiri minta maaf sama aku, bukan kamu. Lagi pula, kamu juga nggak salah. Nggak usah merasa bersalah dong. Oh iya, aku juga udah mastiin Alisa untuk nggak posting video yang itu. Jadi, kamu gak usah khawatir ya. Alhamdulillah. Dokter sampai segitunya ngebelain aku. Kamu belum makan siang? Kamu mau nggak kalau makannya Ini punya Mbak Alisa. Oh iya, dok, maaf dok, aku harus buru-buru, aku harus kasih makan siang ini ke Mbak Alisa, takutnya nanti dia nungguin, nanti dia marah. Permisi dok. baru mau ngajakin makan siang bareng. Pemberitahuan buat semua karyawan. Guys, coba cek email kalian deh. Wah, kenapa kita dimintain akte kelahiran sama kartu keluarga segala ya? Iya, gue juga bingung kenapa kita diminta kumpulin semuanya itu ya. Kenapa ya? Untung aja Mbak Lisa lagi terima telepon.
Kalau enggak, mungkin dia pasti marah karena kelamaan nunggu makan siang. Baik-baik Mbak, nanti akan saya aturkan jadwalnya biar nggak bentrok ya. Makasih untuk tawaran kerjasamanya ya Mbak. Ternyata aku juga dapat email. Ya, mari Mbak dengan senang hati. Kenapa HRD tiba-tiba minta seluruh karyawan mengirim akta kelahiran dan kartu keluarga ya? Bahkan ini termasuk wajib. Kenapa HRD tiba-tiba minta seluruh karyawan mengirim akta kelahiran dan kartu keluarga ya? Bahkan ini termasuk wajib. Sorry Bu. Apa lagi? Gini Bu, saya cuma mau nanya soal kebijakan karyawan yang diharuskan kirim kartu keluarga dan akte. Kok kamu nanya-nanya terus ya? Emang kamu mau protes? Enggak Bu, saya... Udah cukup, jangan banyak omong. Ini sudah jadi kebijakan perusahaan yang harus diikuti. Baik Bu. Udahlah, cukup diem aja. Kalau aku lanjut nanya terus bisa bahaya. Nanti yang ada aku malah dicurigain. Siapapun orang di balik ini semua, aku yakin orang ini lagi nyari keberadaan anaknya ibu. Cuma itu alasan masuk akal yang bisa aku pikirin di situasi kayak gini. Bisa jadi orang yang mencari ibu sebenarnya ada di kantor ini. Dia punya kuasa. Aku mau tahu siapa sebenarnya orang yang sudah menyuruh HRD untuk melakukan kebijakan ini. Yas, tadi Mbak dia ketemu laki-laki aneh, nakutin banget Yas. Dia bawa fotonya Bu Rati, terus dia nanya-nanya soal Bu Rati sama kamu Yas. Tapi kalau boleh tahu kenapa Mas kok bisa jadi kayak gini? Saya juga nggak tahu Mbak. Saya diculik dan disekap sama orang. Orang aneh itu nanya-nanya sama saya. Nanya apa? Orang itu menanyakan apakah ibu saya bernama Ratih. Dan dia juga menanyakan apakah nama ayah saya Yoga. Simbol C ini ya. Simbol C ini sebenarnya hanya simbol keluarga. Keluarga saya, Cakra Ditata. Hari ini aku cuma mau ambil barang-barang aku aja, soalnya aku mau dimutasi oleh kantor. Aku yakin semua kejadian ini pasti ada kaitannya. Gak mungkin kebetulan. Pasti ada campur tangan orang yang berkuasa di sini. Tapi siapa? Siapa yang suruh Saka dimutasi? Dan siapa yang suruh orang-orang di sini untuk kasih akte dan kartu keluarga? Aku harus cari tahu ini. Dan harus aku pastiin sendiri. Itu file isinya mengenai informasi Yasmin. Jadi gue minta sama lo, tolong dipelajari dulu.
Apa Yasmin begitu spesial buat lo? Ya. Makanya gue minta tolong sama lo untuk ngawasin dia. Tapi kenapa lo perlu ngejagain dia sampai sebegitunya? Karena gue ngerasa ada yang ngincer Yasmin. Aku harus nekatnya, udah gak ada cara lain lagi. Aku udah gak bisa mikir lagi. Pasti informasi itu ada di dalam ruangan HRD. Aku harus ke sana. Aku harus masuk ke sana. Sekarang mumpung orang-orang udah pada pulang. Gawat. Halo Komandan, siap. Saya segera ke sana. Aduh, CCTV lagi. Ini di luar dugaan aku. Susah banget ternyata mau masuk ke dalam tanpa ketahuan. Yasmin? Dari tadi saya cariin kamu. Ternyata kamu udah di sini. Duh, Parangga kenapa sih ada di sini? Apa dia curiga sama aku? Jadi gini, ada yang mau saya obrolin sama kamu. Tapi maaf ya Pak, ini kan udah selesai jam kerja. Saya juga langsung mau pulang. Saya antar aja. Nggak usah Pak, saya pulang sendiri aja. Permisi. Yasmin kenapa ya? Dia kayak menghindar dari aku. Susah banget sih mau ngomong sama dia. Gimana ya aku ngebujuk Yasmin untuk bantuin ketemu Om Niken kalau kayak gini? Yasmin bener-bener perempuan istimewa. Dia bisa bikin aku mati kutu kayak gini. Tapi aku gak boleh menyerah. Aku akan terus bujuk Yasmin untuk bantuin aku. Dan aku akan buktiin ke Papa kalau aku itu mampu. Yas. Ya. Hari ini Saka yang korban salah tangkap itu dimutasi, Mbak. Dan HRD minta semua karyawan untuk kasih akte sama kartu keluarga. Aduh, terus kamu gimana dong, Yas? Ya aku harus ngasih. Berarti tahu dong kalau kamu itu anaknya Pak Yoga sama Bu Rati.